India resmi menjadi negara dengan penduduk terbanyak di dunia pada tahun 2023. Tapi tahukah kamu, di manakah posisi Amerika Serikat dalam peringkat jumlah penduduk global? Negara ini ternyata menempati urutan ketiga, dengan lebih dari 330 juta jiwa. Yang menarik, meskipun luas wilayahnya mencakup 6% daratan bumi, sebagian besar penduduknya menumpuk hanya di satu sisi negara. Dari sini, pertanyaan besar muncul, mengapa populasi Amerika Serikat begitu timpang dalam penyebarannya? Amerika Serikat adalah negara terbesar keempat di dunia dalam hal luas wilayah. Dengan daratan yang begitu luas, wajar bila kita menduga penduduknya tersebar merata. Namun kenyataannya tidak demikian. Garis imajiner yang ditarik dari North Dakota di utara hingga Texas di selatan menunjukkan fakta mengejutkan. 80% penduduk tinggal di sebelah timur garis tersebut, sementara hanya 20% yang tinggal di sebelah barat. Ini berarti 4 dari 5 orang Amerika hidup di sisi timur, meninggalkan area barat yang relatif lengang. Jika melihat dari citra satelit pada malam hari, bagian timur Amerika Serikat tampak bercahaya terang karena padatnya pemukiman dan aktivitas manusia. Sebaliknya, bagian barat terlihat lebih gelap meski ada kota besar seperti Los Angeles, San Diego, dan San Francisco. Ketidakseimbangan ini bukan sekadar angka, melainkan cermin dari perjalanan sejarah dan kondisi geografi yang membentuk Amerika hingga seperti sekarang. Sejarah Amerika Serikat dimulai dari pantai timur. 13 koloni awal pada tahun 1776 menjadi titik lahirnya negara ini. Dari sanalah para pemukim menyebar ke barat. Salah satu momen penting adalah pembelian Louisiana, wilayah luas yang kini dikenal sebagai Midwest di sekitar aliran sungai Mississippi. Tanahnya subur, cocok untuk pertanian, dan menjadi daya tarik bagi banyak pemukim baru. Tetapi meski tanahnya menjanjikan, lonjakan populasi justru lebih terkonsentrasi di pesisir timur dan barat, meninggalkan wilayah tengah yang nyaris kosong. Inilah yang kemudian dikenal sebagai sabuk Amerika berpenduduk sedikit atau The Great Plains. Kawasan ini membentang dari perbatasan Kanada hingga Meksiko melalui 7 negara bagian. Luas wilayahnya mencapai 900.000 km persegi, 2 kali luas California. Namun populasinya hanya sekitar 1% dari total penduduk Amerika Serikat. Itu berarti lahan seluas negara besar hanya dihuni sekitar 3 juta jiwa, setara dengan jumlah penduduk Jamaika. Bandingkan dengan Nigeria, negara yang luasnya sedikit lebih besar daripada wilayah Great Plains. Nigeria dihuni lebih dari 200 juta jiwa, menjadikannya negara ke-7 terpadat di dunia. Kontras ini menunjukkan betapa jarangnya pemukiman di tengah Amerika. Pertanyaan pun muncul, mengapa wilayah luas yang subur tidak dipenuhi penduduk sebagaimana negara lain? Sejarah transportasi memberikan petunjuk. Pada tahun 1869, jalur kereta api lintas benua pertama selesai dibangun. Sejak saat itu, Amerika Serikat terhubung dari timur ke barat. Kota-kota besar seperti San Francisco dan Los Angeles berkembang pesat, bahkan hanya beberapa tahun setelah Chicago berdiri. Artinya, tidak ada alasan sejarah yang membuat pusat negara harus sepi. Semua faktor menunjuk pada geografi. The Great Plains, sesuai namanya, adalah wilayah datar. Namun di sebelah baratnya berdiri pegunungan Rocky yang terbentuk sekitar 76 juta tahun lalu. Rangkaian pegunungan ini iklim kering di dataran sekitarnya. Curah hujan rendah membuat pertanian skala besar sulit berkembang tanpa irigasi. Inilah salah satu sebab utama mengapa penduduk enggan bermukim dalam jumlah besar di wilayah tersebut. Meski begitu, sabuk Amerika berpenduduk sedikit tidak sepenuhnya kosong. Ada kota-kota kecil, komunitas petani, dan pusat industri tertentu. Namun daya tariknya tidak sekuat kota-kota pesisir yang menawarkan ekonomi lebih maju, infrastruktur modern, dan peluang kerja yang lebih banyak. Migrasi internal pun bergerak ke arah itu, meninggalkan wilayah tengah dengan populasi stagnan. Fenomena ini membawa dampak besar. Dengan terkonsentrasinya penduduk di wilayah timur dan barat, tekanan ekonomi, politik, dan lingkungan terkumpul di daerah itu. Harga tanah dan properti meningkat tajam, lalu lintas padat, polusi udara tinggi, sementara wilayah luas di tengah negara belum dimanfaatkan optimal. Dari perspektif pembangunan, ketidakseimbangan ini menjadi tantangan serius. Namun justru di sanalah letak potensi masa depan Amerika. Wilayah tengah memiliki ruang luas untuk pertanian modern, energi terbarukan, dan pemukiman baru.
Dengan teknologi irigasi, energi angin, dan infrastruktur transportasi canggih, Great Plains bisa menjadi jawaban bagi ketimpangan populasi. Pertanyaannya, apakah pemerintah dan masyarakat mau memindahkan pusat pertumbuhan ke arah sana? Sejarah menunjukkan bahwa manusia selalu mencari lokasi dengan peluang terbaik. Pantai Timur menawarkan akses perdagangan ke Eropa. Pantai Barat membuka jalur ke Asia. Midwest dengan tanah suburnya sempat menjadi pusat produksi pangan. Kini tantangan global seperti perubahan iklim dan kebutuhan energi bisa saja menjadikan wilayah tengah sebagai aset vital berikutnya. Masa depan distribusi penduduk Amerika akan sangat bergantung pada kebijakan, investasi, dan perubahan gaya hidup. Jika teknologi memungkinkan orang bekerja dari jarak jauh, tidak menutup kemungkinan populasi akan lebih merata. Wilayah yang dulu dianggap terpencil bisa menjadi pilihan hidup baru. Jadi, mengapa Amerika Serikat memiliki wilayah luas yang nyaris kosong? Jawabannya ada pada sejarah, geografi, dan pilihan ekonomi. Tapi di balik ketidakseimbangan itu, tersimpan potensi yang belum sepenuhnya digali. Pertanyaannya sekarang, apakah generasi mendatang akan tetap menumpuk di pantai timur dan barat, ataukah mereka akan berani menghidupkan kembali pusat Amerika yang luas dan masih menunggu untuk dihuni? Inilah cerita tentang Amerika, negara besar dengan populasi besar, namun dengan misteri ruang kosong di tengahnya. Fakta ini memberi kita pelajaran bahwa tidak selalu luas wilayah menentukan sebaran penduduk. Ada faktor sejarah, ada faktor alam, dan ada pilihan manusia yang membentuk wajah suatu bangsa. Terima kasih sudah menyimak perjalanan panjang kita kali ini. Jika kamu merasa cerita ini membuka wawasan, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan ke teman-temanmu. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya dengan kisah lain yang tak kalah menarik.